Oke, kita masuk di bagian yang ketiga. Kita masih berada di alkana, tapi kita akan bahas beberapa sifat alkana, kemudian reaksi dan isomerisasi pada alkana. Yang pertama, kita ke sifat alkana dulu. Yang alkana merupakan senyawa nonpolar. Oke, tentunya polar dan nonpolar pernah kalian dengar di kelas 10 ya. Kemudian yang kedua, wujud senyawa alkana rantai lurus pada suhu kamar ini berbeda-beda, di mana C1 sampai C4 dia berwujud gas, C5 sampai C17 dia berwujud cair, dan C17 ke atas dia berwujud padat. Kemudian yang ketiga, semakin banyak atom karbon, semakin tinggi titik didih senyawa alkana ini. Dan yang keempat, semakin banyak cabangnya, titik didihnya semakin rendah. Nah, seandainya jika kita bandingkan dua senyawa alkana dengan jumlah C yang sama, kalau dia hanya lurus dan kemudian dia punya banyak cabang, maka semakin banyak cabangnya ini, titik didihnya nanti akan lebih rendah daripada senyawa alkana yang hanya rantai lurus. Oke, next. Selanjutnya kita masuk pada reaksi senyawa alkana, di mana reaksi senyawa alkana ini nanti ada dua pokok reaksi. Yang pertama ada reaksi substitusi, di mana reaksi substitusi ini merupakan reaksi penggantian atom atau gugus atom dengan gugus atom lainnya, misalnya halogen atau FCl-BrI. Kemudian yang kedua ada reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi ini berubahnya ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap melalui terlepasnya molekul kecil. Nah, jadi untuk mengingat dua reaksi ini, kalian ingat-ingat substitusi itu nanti penggantian. Yang penting ada yang diganti, maka reaksinya substitusi. Kalau eliminasi itu dia terlepasnya molekul kecil. Jika ada yang lepas sehingga yang tadinya ikatannya tunggal menjadi ikatannya rangkap dan ada molekul yang terlepas, ya lepasnya molekul inilah yang menyebabkan reaksi ini disebut sebagai reaksi eliminasi. Itu reaksi pada senyawa alkana. Selanjutnya ada reaksi umum pada pembakaran hidrokarbon. Yang pertama, nanti pembakaran ini ada pembakaran sempurna dan ada reaksi pembakaran tidak sempurna. Nah, bedanya apa? Semua hidrokarbon yang dibakar nanti pasti ditambahkan dengan O2. Nah, hanya saja bedanya kalau yang pembakaran sempurna hasilnya adalah CO2 dan H2O. Jika pembakarannya tidak sempurna, maka hasilnya adalah CO dan H2O. Sama-sama H2O-nya yang berbeda. Ya, kalau sempurna hasilnya CO2, tapi kalau tidak sempurna hasilnya adalah CO. Ya, di pembakaran tidak sempurna ini, CO ini sangat berbahaya jika dia terhisap oleh kita saat bernafas dan terikat pada hemoglobin darah kita, maka dia nanti akan sangat berbahaya bagi tubuh. Nah, pembakaran sempurna dan tidak sempurna ini seperti yang pernah Mema ini contohkan pada video-video bagian sebelumnya, seperti kendaraan bermotor yang asapnya nampak hitam dan yang tidak nampak. Oke, kalian ingat-ingat lagi ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita masuk pada isomer. Nah, apa sih isomer itu? Ya, senyawa yang merupakan isomer rangka punya rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, namun rangka atau rantai karbon utamanya berbeda. Jadi rumus molekulnya sama atau jumlah C dan H-nya sama, tapi bentuk atau rangkanya beda. Misal di sini ada contoh C4H10. Kalian lihat di kiri ada contoh dari N-butana, di kanan ada contoh dari 2-metilpropana. Dua senyawa ini kalau kita hitung jumlah C dan H-nya, dua-duanya sama-sama punya 4C dan dua-duanya sama-sama punya 10H. Akan tetapi bentuknya yang kiri dan yang kanan ini berbeda kan? Nah, jika bentuk rangkanya beda, tapi
Tapi rumus molekul atau jumlah C dan H-nya sama, maka dia kita sebut sebagai isomer rangka. Isomer tidak hanya dua contoh ini, terkadang ada dan tidak terkadang. Bahkan ada satu senyawa saja, misal C5H12, C6H14, dia bisa punya belasan bahkan sampai puluhan isomer rangka. Oke, setelah ini kita masuk ke contoh isomer ya. Kita bahas lebih dalam isomernya. Oke guys, tadi kalian sudah menyimak sedikit contoh pendalaman tentang isomer. Ternyata isomer itu banyak sekali ya. Nah, terakhir di alkana ini, setelah kita belajar tata nama, kemudian sifat alkana, keisomeran alkana, ya terakhir nanti akan banyak sekali manfaat alkana ini dalam kehidupan sehari-hari. Misal kalian pernah lihat tabung hijau ini? Ya tentunya sangat familiar sekali kan di kehidupan kalian. Ya, pasti setiap rumah punya ini. Ya, ini adalah gas LPG. Ya, gas LPG ini merupakan salah satu senyawa alkana. Nah, kemudian selain gas LPG ada gas metana, terus kemudian satu lagi yang di pojok kiri bawah ada aktivitas apa ini guys? Ya, ini adalah orang sedang melakukan pengaspalan jalan. Nah, aspal ini juga merupakan salah satu contoh dari senyawa alkana. Ya, manfaat alkana dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya tiga ini, tapi sangat banyak sekali. Oke, sekarang tugas kalian mencari apa manfaat-manfaat alkana dalam kehidupan sehari-hari yang lain. Oke, tetap semangat. Sampai sini pembelajaran alkana kita. See you di pembelajaran selanjutnya, alkena dan